bersama kami dalam program Mutiara Iman dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang peran keluarga dalam membentuk akhlak generasi muda. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Tadi kita sampai pada titik di mana kita faham bahwa keluarga adalah pemegang kunci yang paling penting karena keluarga itu al-madrasatul ula, pendidikan utama bagi sang anak, apalagi orang tua. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya untuk mendidik atau menciptakan menjadi anak-anak menjadi generasi-generasi yang siap untuk melanjutkan tongkat estafet dan bisa menjadi generasi yang membanggakan. Yang pertama adalah orang tua harus mulai menanamkan pendidikan agama kepada anak sejak dini. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan terlambat kalau menjadikan anak soleh itu ketika anak sudah lahir. Ketika anak SD terlambat, ketika anak TK terlambat, ketika anak balita terlambat. Lalu kapan seorang itu menciptakan anak-anak yang soleh? 25 tahun sebelum anak itu lahir. Artinya apa? Bahwa sejak orang itu dalam usia mudanya, bahkan masih anak-anak, dia sudah harus punya planning. Bahwa saya akan punya anak seperti ini. Sehingga yang dia lakukan adalah bagaimana memantaskan diri untuk kelak mendapat pasangan yang seimbang, yang bisa sama-sama berjuang untuk menciptakan anak-anak yang soleh. Lalu kemudian, yang berikutnya adalah berani memasukkan anak ke pondok pesantren. Kita tahu sekarang bahwa pondok pesantren mengalami krisis kepercayaan dari orang-orang yang ada di luar. Ada yang kemudian mengatakan bahwa pondok pesantren anak-anaknya juga banyak yang mabuk. Pondok pesantren juga banyak anak-anaknya yang pacaran dan lain sebagainya. Betul, saya sebagai anak pesantren juga mengakui itu. Tetapi kemudian kita tidak bisa menjadikan 1-2 anak sebagai sampel dari sebuah lingkungan yang sangat besar. Kita tidak bisa melihat satu anak nakal, lalu kita katakan pondok pesantren buruk semuanya, tidak bisa. Sebagaimana kita tidak bisa menilai satu pohon yang besar dari satu buah yang jatuh. Kadangkala ketika ada buah yang jatuh, kita lihat, oh, buah ini busuk, berarti pohon ini adalah pohon yang jelek. Padahal kita tidak pernah melihat ke atas, dan ternyata di sana begitu banyak buah yang manis, hanya karena kita terlalu cepat dalam mengambil keputusan bahwa satu buah bisa mewakili satu pohon. Maka begitu pun dengan pondok pesantren. Harus kita akui tidak semua alumni pesantren itu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang soleh. Tetapi kita bisa memulai dari sana. Ya, karena ketika dia dimasukkan di pondok pesantren, dia akan mempunyai filter. Dia akan diajarkan ilmu agama. Sehingga dia bisa menimang-nimang. Dia bisa mempertimbangkan apa yang dia lakukan, apakah ini baik atau tidak. Tetapi kemudian kekeliruan sebagian orang tua ketika memasukkan anaknya ke pondok pesantren adalah memasukkannya ke pondok pesantren bukan karena niat yang tulus, tetapi karena capek. Ya, karena dia merasa, oh, di rumah saya tidak bisa mendidik anak, lebih baik dioper ke pondok pesantren, biarkan ustadz yang mengurus di sana. Bukan karena dia ingin menciptakan anak-anak soleh, bukan karena dia ingin menciptakan generasi-generasi hebat. Kalau seperti ini, maka tidak akan ada hasilnya, sama dengan nol. Bagaimana mungkin satu orang tua yang tidak bisa merawat satu anak, lalu diharapkan satu ustadz merawat 10 anak, terus menjadi anak yang berhasil? Tidak akan mungkin. Ya, jadi kalau mau memasukkan anak ke pondok pesantren, betul-betul dirancanakan, betul-betul dikontrol, bukan hanya di pondok pesantren, sampai dia kembali ke rumah, tetap dibina, tetap dididik dengan, ya, tetap dibina oleh orang tuanya dengan pendidikan keagamaan. Dan yang perlu saya sampaikan adalah, anak ini adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Lalu apa itu pemimpin? Setiap pemimpin itu orang yang memiliki bawahan, itu disebut pemimpin. Presiden, pemimpin, dia punya rakyat. Gubernur, dia punya rakyat. Dan orang tua juga pemimpin. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Dan itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana engkau mendidik anak-anakmu. Maka kita harus menanamkan pendidikan akhlak kepada anak. Dan pendidikan agama kepada anak ini sangatlah perlu. Kenapa? Karena akhlak itu berbeda dengan adab. Akhlak itu adalah buah dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Sementara adab adalah kebaikan-kebaikan yang lahir dari proses pendidikan. Makanya dalam setiap perintah umat Islam, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atau perintah puasa, tidak akan diterima puasa orang-orang yang suka berbohong. Atau perintah zakat, zakat itu bisa membersihkan dari sifat-sifat kikir, pelit dan lain sebagainya. Artinya adalah bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam syariat Islam tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Maka masukkan anak ke pesantren, didik dia dengan pendidikan agama, maka otomatis akhlak itu akan didapatkan. Bukan sekedar adab, ya.
Karena banyak sekali orang yang kemudian bertanya kepada saya, kenapa orang-orang Jepang itu menjadi anak-anak yang punya akhlak yang baik, sopan santunnya, budaya antrinya, ramahnya, senyumnya, dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan, yang ada pada mereka itu bukan akhlak, tetapi adab. Ya, hanya proses pendidikan dari kecil, diajarkan orang tuanya, diajarkan guru-gurunya. Tetapi kita, karena kalau kita lihat mereka juga punya beberapa pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mereka auratnya terbuka, bagaimana kemudian pergaulan laki-laki dan perempuan, bagaimana mereka mabuk-mabukan, itu menunjukkan mereka hanya mempelajari bagian adab saja, tidak sampai kepada akhlak. Karena akhlak hanya akan didapatkan oleh seseorang yang melakukan ketaatan, karena akhlak adalah buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu adalah amanah dan Allah akan mintakan pertanggungjawaban itu. Bagaimana kita lihat surah Luqman, itu ada sekitar 7 atau 6 ayat yang menjelaskan nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya. Artinya apa? Bahwa orang tua itu punya peran. Dikatakannya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ketika Luqman menasihati anaknya, kerjakan sholat, ajarkan manusia kepada yang baik, cegah mereka dari yang mungkar. Maka di sini adalah inti ajaran keimanan Luqman yang ditanamkan kepada anaknya. Artinya orang tua punya tugas, orang tua punya tanggung jawab, orang tua punya peran di dalam menciptakan dan menjadikan anak-anaknya menjadi generasi yang siap untuk melanjutkan tongkat estafet bangsa ini. Dan kemudian orang tua harus mulai merubah cara pandang tentang kasih sayangnya. Kadang-kala orang tua itu mengartikan bahwa kasih sayang itu selalu memberikan apa yang anak inginkan. Iya, apa yang anak minta itu yang dikasih. Alasannya sayang. Padahal tidak seperti itu. Karena kalau kita lihat, ada 2 orang tua ya. Kalau saya kasih contoh yang lebih gampang, ada 2 orang tua ketika azan subuh berkumandang. Ada orang tua yang ketika azan subuh berkumandang, dia akan biarkan anaknya tidur. Ketika ditanya kenapa dikasih biar tidur, alasannya sayang. Sayang kalau dibangunkan, dia harus sekolah, mana masjidnya jauh, ambil wudhu di tengah pagi yang dingin dan lain sebagainya, sayang. Lebih baik biarkan dia tidur. Orang tua yang kedua, ketika azan subuh berkumandang, dia akan bangunkan sang anak, bahkan dia akan goyang-goyang, dia siram dengan air, supaya anak itu bangun. Ketika ditanya kenapa, alasannya sayang. Sayang, jangan sampai hanya gara-gara melewatkan satu sholat subuh, menyebabkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus memperbaiki bagaimana definisi kasih sayang di dalam keluarga itu. Baik saudara, jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana harusnya orang tua mendidik anak-anaknya untuk membentuk generasi muda yang diharapkan oleh bangsa selama ini. Tetaplah bersama kami.